Bab 561 Ahli nomor 1 di ibu kota. Nak, ibumu tidak meninggalkanmu dengan sengaja. Kamu dibawa pergi, kata Chu Xuanyu sambil menerkam ke arah Qin Haodong lagi. Kali ini, dia tidak menghindar. Kekesalannya menghilang setelah mengetahui bahwa dia tidak ditinggalkan. Ibu dan anak itu berpelukan dan mulai menangis. Setelah terlahir kembali, Qin Haodong hidup sebagai yatim piatu, tidak pernah menerima kasih sayang seorang ibu. Pada saat ini, kasih sayang keluarga yang kuat menyentuhnya dalam-dalam. Ye Qing berdiri di samping dengan mata berkaca-kaca. Setelah mereka berdua menangis beberapa saat, Ye Qing berkata, "Baiklah saudari, pertemuan ibu dan anak adalah momen yang membahagiakan, jadi jangan menangis lagi." Xiao Qing benar, berhentilah menangis, aku juga akan berhenti menangis. Chu Xuanyu menyeka air matanya dan berhenti menangis. Ia memegang tangan putranya dan tidak mau melepaskannya. Qin Haodong melirik foto di samping kepala tempat tidur. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bu, siapa ayahku, di mana dia sekarang?" "Ayahmu adalah anggota keluarga Qin dari ibu kota, namanya Qin Zongheng, aku tidak tahu di mana dia sekarang," kata Chu Xuanyu, saat air matanya yang baru saja berhenti mulai mengalir lagi. Qin Haodong bertanya dengan penuh semangat, "Bu, bagaimana ayah bisa menghilang, bagaimana aku bisa tersesat, apa yang sebenarnya terjadi?" Meskipun ia telah menemukan ibunya, ia menyadari masih banyak misteri tentang hidupnya yang perlu dipecahkan. "Ceritanya panjang, aku akan menceritakannya perlahan," kata Chu Xuanyu, lalu dia menceritakan tentang hubungannya dengan Qin Zongheng dari awal hingga akhir, saat Qin Haodong kehilangan arah. Qin Zongheng melarikan diri dari pernikahan dan meninggalkan keluarga Qin, sementara dia dengan marah meninggalkan keluarga Chu. Ekspresi Qin Haodong berubah dingin setelah mendengar cerita itu. Apa yang dilakukan keluarga Chu terlalu berlebihan. Mereka benar-benar mempercayai omong kosong Taois Yuan dan tidak ragu untuk membunuh cucu mereka sendiri. Chu Xuanyu berkata, "Nak, aku sudah selesai menceritakan kisahku kepadamu, bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini, ceritakan pada ibumu." Jadi, Qin Haodong menceritakan kisahnya sejak ia masih kecil. Ye Qing dan Chu Xuanyu duduk di sebelahnya dan mendengarkan dengan tenang. Mereka tertawa bersama ketika sesuatu yang menyenangkan disebutkan, dan menangis bersama ketika sesuatu yang menyedihkan disebutkan. Setelah sekian lama, Qin Haodong akhirnya menceritakan seluruh kisahnya, sampai dia bertemu Ye Qing. "Nak, ini semua salah ibumu. Kamu sudah melalui banyak hal selama bertahun-tahun ini." Wajah Chu Xuanyu tampak meminta maaf, dia merasa hatinya sakit saat memikirkan kehidupan keras Qin Haodong saat masih kecil. Semua ini sudah berlalu, tidak ada apa-apanya. Qin Haodong tidak ingin melihat ibunya bersedih, jadi dia mengalihkan pembicaraan dan berkata, ibu sangat cantik, dulu, ibu pasti wanita cantik yang terkenal di ibu kota, kan?" Ye Qing berkata, "Tentu saja, kakak adalah salah satu dari dua bunga di ibu kota saat itu, dia adalah wanita cantik yang terkenal dan wanita yang berbakat." Qin Haodong berkata, "Tidak hanya saat itu, bahkan sekarang, ibuku masih wanita cantik." Chu Xuanyu menyentuh pipinya dan tersenyum, "Tidak lagi, aku sudah tua, anakku sudah sebesar ini." Qin Haodong bertanya, ibu secantik ini, mengapa keluarga Qin tidak menyetujui pernikahanmu dengan ayah?" Chu Xuanyu menghela napas dan berkata, "Kamu tumbuh dalam keluarga biasa, jadi kamu tidak akan mengerti hubungan antara keluarga bangsawan. Pernikahan bangsawan disetujui tergantung pada seberapa banyak manfaat yang dapat mereka bawa ke keluarga, bukan karena kemauan pasangan. Dulu, ayahmu adalah seorang jenius dari keluarga Qin, ia mencapai alam kekuatan tertinggi pada usia 18 tahun dan seluruh keluarga Qin memiliki harapan yang tinggi padanya. Namun, keluarga Qin selalu memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga Chu, sementara mereka memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Yan. Secara kebetulan, keluarga Yan juga memiliki seorang jenius yang unik saat itu, Yan Feifei yang berusia 16 tahun. Saat itu, Yan Feifei dan aku disebut sebagai bunga kembar ibu kota. Selain penampilan kami, aku pandai berbisnis sementara dia lebih berbakat dalam seni bela diri, dia sudah setengah langkah menuju alam kekuatan tertinggi pada usia 16 tahun. Keluarga Qin dan keluarga Yan memiliki ambisi yang besar, sehingga para kepala keluarga dari kedua belah pihak menginginkan kedua jenius bela diri tersebut untuk berpasangan. Dengan begitu, kedua keluarga dapat bergabung untuk akhirnya menyapu bersih 7 keluarga besar di ibu kota. Dalam keadaan seperti itu, kepala keluarga Qin jelas tidak akan setuju ayahmu menikah denganku. Mereka memaksa ayahmu menikah dengan Yan Feifei. Pada akhirnya, ayahmu kabur dari rumah karena marah, tidak ada kabar tentangnya sampai hari ini. Mendengar ini, Qin Haodong menghela napas dan berkata, "Keluarga bangsawan ini benar-benar tidak memiliki prinsip kemanusiaan, pernikahan paksa telah menyakiti 3 orang, bukan hanya kamu dan ayah yang menderita, Yan Feifei juga menjadi korban." Chu Xuanyu berkata, "Ngomong-ngomong, nak, kamu harus menjauh dari Yan Feifei jika kamu bertemu dengannya di masa depan."
Kenapa? Tanya Qin Haodong. Keluarga Yanlah yang memaksa dia dan ayahnya menikah, apa hubungannya denganku? Chu Xuanyu menghela napas dan berkata, setelah ayahmu melarikan diri dari pernikahan, temperamen Yan Feifei berubah drastis. Dia merasa dipermalukan oleh pelarian saudara Zhong Heng, jadi dia membenamkan dirinya dalam seni bela diri setiap hari dan bersumpah bahwa suatu hari dia akan menemukan ayahmu untuk membalas dendam. Jika dia tahu kamu adalah putra kakak Zhong Heng, dan karena kalian berdua sangat mirip, aku tidak yakin hal tidak masuk akal apa yang akan dilakukannya. Qin Haodong bertanya, apakah Yan Feifei itu tidak pernah menikah dengan siapapun? Chu Xuanyu berkata, tidak, dia kembali ke keluarga Yan setelah ayahmu pergi. Dia juga secara terbuka menyatakan kepada seluruh ibu kota bahwa jika dia tidak membunuh Qin Zhong Heng, dia tidak akan pernah menikah. Qin Haodong berseru, bukankah itu agak terlalu ekstrim? Ye Qing berkata, sebenarnya, dia orang yang menyedihkan, pernikahan yang diatur sudah cukup menyedihkan, tetapi kemudian pihak lain melarikan diri dari pernikahan tersebut, wajar baginya untuk merasa tertekan secara emosional. Qin Haodong tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan dan bertanya, apa kultivasi Yan Feifei saat ini? Ye Qing berkata, tingkat 9 dari alam kekuatan tertinggi, dia dapat dianggap sebagai ahli nomor 1 di keluarga bangsawan. Qin Haodong terkejut. Dia belum bertemu ayahnya dan sudah ada seorang ahli di alam kekuatan tertinggi tingkat 9. Bagaimana dia bisa terus hidup? Dia menjilat bibirnya dan bertanya, bukankah ada 2 ahli di alam kekuatan tertinggi tingkat 9 di masing-masing keluarga bangsawan? Mengapa Yan Feifei adalah ahli nomor 1? Chu Xuanyu berkata, sebenarnya, hanya ada 1 ahli alam kekuatan tertinggi tingkat 9 dalam beberapa tahun terakhir ini. Setelah kesengsaraan besar di Huaxia beberapa dekade lalu, para penguasa semua keluarga terbunuh dan terluka. Saat aku jatuh cinta pada ayahmu 20 tahun lalu, tidak banyak ahli di alam kekuatan tertinggi, tidak ada yang di atas level ke-7. Kemudian, Huaxia menjadi damai dan tidak banyak berperang, oleh karena itu, banyak ahli muncul dari keluarga-keluarga. Yan Feifei, sebagai seorang jenius dari keluarga Yan, menjadi terkenal dan menjadi anak pertama dari keluarga bangsawan yang mencapai tingkat ke-9 dari alam kekuatan tertinggi. Juga terdapat kesenjangan antara para ahli tingkat 9 yang berbeda, meskipun keluarga lain memiliki ahli tingkat 9, mereka lebih lemah dari Yan Feifei, oleh karena itu, dia disebut ahli nomor 1 di ibu kota, dan dipuji sebagai eksistensi yang paling berpeluang untuk mencapai tingkat ilahi. Qin Haodong berkata, dia sehebat itu, dia berusia 36 tahun ini dan telah mencapai puncak alam kekuatan tertinggi, dia memang jenius dalam seni bela diri. Ye Qing berkata, karena alasan inilah aku tidak bisa membiarkanmu dan adikmu memberitahu siapapun bahwa kalian berdua saling mengenal. Aku hanya bisa membiarkan kalian berdua bertemu secara diam-diam dengan alasan perawatan medis. Jika wanita gila itu tahu putra Qin Zhong Heng masih hidup, kita tidak tahu hal gila apa yang akan dilakukannya. Lagi pula, dengan kemampuannya, kita tidak akan bisa menghentikannya. Chu Xuanyu berkata, jadi, kamu harus merahasiakan identitasmu dan tidak memberitahu siapapun. Musuh kita bukan hanya Yan Feifei, tetapi juga keluarga Chu. Ayahku percaya apa yang dikatakan Taois tua itu, dan percaya pada negeri peri, jika mereka tahu kau masih hidup, mereka pasti akan mengirim seorang ahli untuk memburu dan membunuhmu. Saya mengerti, Bu, kata Qin Haodong, Yan Feifei itu jahat sekali, jika ayah saya masih hidup, apakah dia juga akan berada di level 9 alam kekuatan tertinggi, atau apakah dia akan lebih kuat, apakah dia akan berada di level dewa? Chu Xuanyu menghela napas dan berkata, saat itu, ayahmu mengira kau dibunuh oleh keluarga Chu, jadi dia kabur dari rumah dengan marah. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Hanya ada satu cara untuk membuatnya kembali, yaitu dengan menyebarkan berita tentang keberadaanmu, namun, aku khawatir dalam situasi saat ini, musuh akan menemukan kita terlebih dahulu sebelum ayahmu, karena itu, kita tidak dapat menyebarkan berita itu. Melihat ekspresi sedih ibunya, Qin Haodong berkata, jangan khawatir, Bu, beri aku sedikit waktu, paling lama 3 tahun, lalu aku akan kembali ke ibu kota secara terbuka, saat itu, kita bertiga akan bersatu kembali. Melihat putranya begitu ambisius, Chu Xuanyu berkata dengan gembira, Nak, aku sudah menunggu selama bertahun-tahun, tidak perlu terburu-buru, yang penting kamu aman. Qin Haodong mengangguk, lalu berkata kepada Ye Qing, kakak, aku harus berterima kasih padamu, kalau bukan karenamu, aku tidak akan bisa bertemu ibuku. Chu Xuanyu berkata, tunggu, kamu menyebut Xiao Qing apa? Qin Haodong berkata, kakak. Chu Xuanyu menegur, anakmu, bagaimana bisa kau memanggilnya seperti itu? Xiao Qing memanggilku kakak, jadi kau harus memanggilnya bibi. Sebelum Qin Haodong sempat menjawab, Ye Qing dengan cepat berkata, tidak, itu hanya membuatku terdengar tua, kamu tidak mengizinkanku memanggilmu ibu, jadi aku tidak akan mengizinkan Haodong memanggilku bibi, panggil saja aku kakak. Chu Xuanyu berkata,
Haodong memanggilmu kakak dan kau memanggilku kakak, bukankah posisi dalam keluarga agak berantakan? Ye King tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kita saling memanggil sesuai keinginan kita. Apapun itu, aku tidak akan membiarkan Haodong memanggilku bibi. Kalau tidak posisi dalam keluarga akan benar-benar kacau, aku masih ingin menjaganya di masa depan. Chu Xuanyu berkata, beraninya kau, gadis, kau tidak boleh menyentuh anakku, ini sama saja dengan merampok tempat lahir. Sapi tua tetaplah sapi, dan rumput yang masih muda tetaplah rumput, aku tidak peduli, aku ingin merampok tempat tidur bayi, lagi pula, Haodong tidak menganggapku tua, jadi kamu juga harus berpikir sama. Setelah itu, dia menoleh dan berkata kepada Qin Haodong, apakah menurutmu aku sudah tua? Kamu dan ibu akan selalu muda di hatiku dan tidak akan pernah tua. Qin Haodong sangat berterima kasih kepada Ye King. Selama bertahun-tahun, Chu Xuanyu telah meninggalkan keluarga Chu dan pergi jauh, sementara ayahnya juga telah menghilang. Wanita ini dan ibunya telah saling bergantung dan menghabiskan hari-hari tersulit bersama. Ye King berkata dengan bangga kepada Chu Xuanyu, lihat, Haodong tidak menganggapku tua. Ketiganya sedang berbicara dan tertawa ketika Qin Haodong tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan serius, selain orang yang baru saja pergi, kita telah membunuh beberapa tetua keluarga Han. Apakah mereka akan membalas dendam terhadap grup Haodong? Senyum di wajah Chu Xuanyu langsung menghilang. Reuni mereka membuat mereka begitu bahagia hingga mereka bahkan melupakan keluarga Han. Ye King juga menjadi serius. Mereka telah membunuh 6 ahli di alam kekuatan tertinggi tingkat ke-6 dari keluarga Han dan 1 ahli alam kekuatan tertinggi tingkat 7. Ditambah lagi, mereka telah memukuli Han Zaixing seperti seekor anjing. Masalah ini akan sulit untuk ditangani. Sekalipun keluarga Han tidak menyelidiki masalah itu, Han Zaixing tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Sesaat kemudian, Chu Xuanyu berkata, kalian berdua tidak perlu khawatir, paling buruk, aku akan kembali ke keluarga Chu besok, selama ayahku bersedia membantu, keluarga Han tidak akan berani melakukan apapun kepada kita. Tidak. Ye King langsung menolak, kakak berselisih dengan keluarga Chu saat itu karena Haodong. Kamu tidak pernah kembali selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin kamu bisa menyerahkan harga dirimu karena ini? Sayalah yang membunuh orang-orang dari keluarga Han, jika mereka datang untuk menghukum seseorang, saya akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Cukup, dengarkan aku, kalian berdua adalah anak-anakku, kalian tidak akan diganggu oleh orang luar selama aku di sini. Chu Xuanyu melembutkan nada suaranya dan menambahkan, itu bukan masalah besar, bagaimanapun juga, dia adalah ayahku, aku hanya akan meminta maaf. Bab 562 Selamat tinggal Qin Zongheng. Ye King berkata dengan tergesa-gesa, kakak, kamu hampir mati ketika meninggalkan keluarga Chu, jika kamu kembali sekarang, kepala keluarga Chu pasti akan mengurungmu dan kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan keluarga Chu lagi. Chu Xuanyu tersenyum tipis dan berkata, memangnya kenapa, keluarga Chu adalah keluargaku, aku tumbuh di sana, jika aku tidak bisa pergi, maka itu bisa dianggap sebagai aku pulang, ini tidak ada artinya jika itu berarti menjagamu tetap aman. Sama sekali tidak, kamu dan Haodong baru saja bertemu, jika kamu kembali ke keluarga Chu, maka kalian berdua tidak akan pernah bertemu lagi, aku akan menanggung beban masalah ini dengan keluarga Han sendirian. Melihat mereka berdua berlomba-lomba mengorbankan diri untuk melindungi keluarga ini dari badai, hati Qin Haodong pun tergerak. Ini adalah kasih sayang yang tulus dari sebuah keluarga. Namun, dia adalah kaisar kayu hijau, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan dua wanita berlari di depannya. Dia berkata, Bu, kakak, kalian berdua tidak perlu bertengkar soal ini. Masalah ini mungkin tidak seburuk yang kalian kira. Semua ini terjadi karena Han Zaixing, dia kehilangan 4 tetua yang dihormati dalam 1 hari. Untuk saat ini, dia mungkin tidak akan berani memberitahu keluarga Han, kita bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi. Baiklah kalau begitu, mari kita lakukan itu. Seperti yang dikatakan Ye King, Chu Xuanyu baru saja bertemu kembali dengan putranya, jadi wajar saja dia enggan berpisah kecuali terpaksa. Qin Haodong berkata, Bu, kita sudah ngobrol semalaman dan sekarang sudah subuh, ayo kita semua istirahat, aku juga lelah, apakah ada kamar kosong, aku ingin tidur. Chu Xuanyu berkata, karena kamu lelah, kamu bisa tidur di sini bersamaku. Dia tidak tahu apakah dia akan dipenjara saat kembali ke keluarga Chu. Karena itu, dia tidak ingin berpisah dengan putranya sedetik pun. Qin Haodong masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, tentu saja, dia tidak akan tinggal bersama Chu Xuanyu. Aku tidak akan bisa tidur jika aku tinggal bersamamu, katanya, itu juga akan memengaruhi waktu istirahatmu, aku akan mencari kamar kosong untuk tidur sebentar, kita bisa bicara di sore hari. Baiklah, tidurlah dulu, aku akan memasak makanan lezat untukmu di sore hari. Chu Xuanyu menoleh ke arah Ye King dan berkata, bantu adikmu mencari tempat untuk beristirahat. Ada banyak kamar kosong di grup Haodong. Ye King langsung membawanya ke kamar agar dia bisa beristirahat.
Ye Qing pergi, tetapi Qin Hao Dong tidak beristirahat. Sebaliknya, dia mulai merenung. Saat ini, keluarga Han jelas merupakan raksasa baginya. Belum lagi dua ahli alam kekuatan tertinggi tingkat 9, bahkan ahli alam kekuatan tertinggi tingkat 7 akan sulit baginya untuk bertarung secara langsung. Bagaimana dia bisa membuat keluarga Han melupakan masalah ini dan memastikan mereka tidak akan berani membalas dendam terhadap grup Hao Dong di masa mendatang? Ini adalah hal yang sangat sulit. Selain itu, ada Han Zhaixing. Dia pertama kali mencoba membunuh Ye Qing, lalu dia menyinggung ibu Qin Hao Dong. Orang seperti itu tidak boleh tinggal di dunia ini. Qin Hao Dong berjalan mengelilingi ruangan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Kemudian, tiba-tiba ia menemukan sebuah ide bagus yang dapat menyelesaikan semua masalah tersebut. Meskipun kultivasinya saat ini belum mencapai puncak, ia masih memiliki metode misterius dan pengalaman kultivasi selama 500 tahun. Selama ia menggunakannya dengan benar, ia pasti dapat menakuti keluarga Han. Bahkan 7 keluarga besar di ibu kota tidak akan berani memprovokasi grup Hao Dong. Setelah mengambil keputusan, dia menelepon Qi Waner. Qi Waner sedang tidur. Dia setengah sadar meraih ponselnya. Melihat bahwa itu adalah Qin Hao Dong, dia dengan cepat menekan tombol jawab dan berkata dengan malas, "Mengapa kamu meneleponku sepagi ini? Apakah karena kamu merindukanku?" "Saya punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, silakan periksa nomor telepon Han Zhaixing dari keluarga Han di ibu kota, akan lebih baik jika Anda dapat menemukannya." "Mengapa kamu mencarinya?" Qi Waner bangun dari tempat tidur dan membuka laptop di sebelahnya sambil berbicara. "Ada sesuatu yang perlu aku tanyakan padanya." Agar tidak membuat Qi Waner khawatir, Qin Hao Dong tidak mengungkapkan rencananya yang sebenarnya. Qi Waner meraih komputernya dan mulai mengetukkan 10 jarinya sambil melanjutkan, "Hao Dong, aku katakan padamu, ibu kota tidak lebih lemah dari Shanghai, ada banyak ahli di sana, kamu harus berhati-hati dalam segala hal yang kamu lakukan, terutama 7 keluarga besar, kamu tidak boleh menyinggung mereka dengan kekuatanmu saat ini. Jika kamu menemui masalah, ceritakan padaku, aku bisa meminta bantuan ayahku." Meskipun Qin Hao Dong tahu bahwa Qi Waner adalah wanita tertua dari keluarga Qi dan memiliki status yang tinggi, keluarga-keluarga hierarkis seperti 7 keluarga besar di ibu kota hanya memiliki keuntungan di mata mereka. Oleh karena itu, keluarga Qi tidak akan pernah menyinggung keluarga Han demi Qi Waner. Bahkan jika keluarga Qi bersedia membantunya, itu hanya bisa menekan masalah untuk sementara. Itu tidak akan menyelesaikan ancaman dari keluarga Han secara mendasar. Qin Hao Dong berkata, "Tidak perlu, kamu hanya perlu membantuku mencari lokasi Han Zhaixing, aku bisa mengurus hal-hal lainnya sendiri." Kemampuan hacking Qi Waner jelas bukan palsu. Dia dengan cepat menemukan nomor ponsel Han Zhaixing, pada saat yang sama, dia membuat peta lintasan menggunakan lokasi sinyal ponsel. Kemudian, dia mengirimkannya ke Qin Hao Dong. Sejak dia meninggalkan Hao Dong Group tadi malam, dia berada di rumah sakit pusat kota di ibu kota, dia masih di sana saat ini. Qin Hao Dong diam-diam menghela napas lega saat mendengar ini. Untuk sesuatu sebesar ini, Han Zhaixing tidak akan melaporkannya ke keluarga dengan teleponnya. Karena dia belum kembali ke tanah keluarga Han, itu berarti dia masih belum melaporkan berita itu ke keluarga Han. "Kirimkan saya peta lokasi keluarga Han." "Baiklah, aku sudah mengirimkannya." Qi Waner kemudian bertanya, "Hao Dong, apa yang sebenarnya kau lakukan? Kau tidak berencana untuk mengejar keluarga Han, kan?" "Jangan khawatir. Aku tidak akan pergi ke keluarga Han dengan gegabah, aku akan pergi dan menunggu Han Zhaixing di luar rumah keluarga Han," kata Qin Hao Dong, "bantu aku memantau pergerakan Han Zhaixing dan beritahu aku saat dia meninggalkan rumah sakit." Dia menutup telepon, lalu mengambil pulpen dan kertas untuk menulis catatan. Dia menempelkan catatan itu di kepala tempat tidur. Catatan itu berbunyi seperti dia terlalu bersemangat hingga tidak bisa tidur. Ini adalah pertama kalinya dia di ibu kota, jadi dia ingin keluar dan melihat-lihat. Dia memberitahu Chu Xuanyu dan Ye Qing agar tidak khawatir, karena dia akan segera kembali. Setelah selesai menulis, dia membuka jendela dan melompat turun dari gedung. Dia mendarat tanpa mengeluarkan suara, seperti daun yang melayang turun. Setelah dia meninggalkan Hao Dong Group, dia naik taksi dan langsung pergi ke lokasi keluarga Han. Seperti halnya beberapa keluarga besar di Shanghai, keluarga besar seperti keluarga Han umumnya tinggal jauh dari hiruk-pikuk kota. Mereka tinggal di rumah bangsawan besar di pinggiran kota. Setengah jam kemudian, Qin Hao Dong keluar dari taksi. Dia berhenti sekitar 500 meter dari rumah keluarga Han. Ia melihat ke arah rumah besar itu. Rumah itu dibangun di atas gunung dan luasnya mencapai 100 hektar. Rumah besar itu tidak dihias semewah rumah-rumah keluarga besar di Shanghai, tetapi tampak lebih kuno dan megah. Dia memilih tempat tersembunyi di dekat situ, lalu menyiapkan medan sihir penyembunyian sederhana. Setelah itu, dia duduk bersila di tanah. Dia mengeluarkan jimat giok dari sakunya dan mulai membuat jimat Tao.
Jimat Tao memiliki beberapa tingkatan. Tingkat terendah digambar dengan kertas kuning dan cinabar. Kelebihannya adalah biayanya yang rendah, jadi menggambarnya akan sangat mudah. Kekurangannya adalah jumlah ki spiritual bumi yang dapat disimpannya sangat sedikit, jadi efeknya akan sangat buruk. Jimat Tao yang relatif lebih baik digambar dengan jimat giok. Giok dapat menampung lebih banyak ki spiritual bumi, oleh karena itu level jimat Tao yang dihasilkan akan lebih tinggi. Kesulitannya juga akan meningkat pesat, membutuhkan sejumlah besar bahan baku. Untungnya, cincin penyimpanan Qin Haodong memiliki sejumlah besar kepingan giok di dalamnya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang bahan-bahannya. Setelah 1 jam, dia telah menggunakan lebih dari 10 jimat giok secara berturut-turut. Namun, ada juga beberapa jimat Tao kelas atas yang berkilauan dan tembus cahaya di tangannya. Menurut rencananya, ia menyiapkan 3 jimat gaib. Setiap jimat memungkinkannya untuk bersembunyi selama 3 menit. Jimat itu dapat menyembunyikan seluruh kekuatannya dan menghalangi orang lain untuk melihatnya. Selain itu, ada 2 jimat ascending, 3 jimat angin, dan 1 jimat guntur. Jimat angin dapat meningkatkan kecepatan pengguna dan memungkinkan orang tersebut bergerak seperti angin. Jimat petir dapat membuat penggunanya bersuara seperti guntur, sedangkan jimat mendaki dapat membuat penggunanya naik ke udara selangkah demi selangkah. Tentu saja, ada batas seberapa tinggi pengguna dapat terbang. Paling tinggi, pengguna dapat terbang hingga 100 meter. Qin Haodong menyingkirkan jimat Tao yang telah dibuatnya, lalu mengeluarkan cermin dan obat penyamaran. Dia mulai mengubah penampilannya di depan cermin. 5 menit kemudian, seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun muncul di cermin. Namun, penampilannya tidak banyak berubah. Dia lebih mirip Qin Zongheng dalam gambar di samping tempat tidur Chu Xuanyu. Qin Haodong mengangguk puas di depan cermin. Kemudian, dia mengeluarkan jubah dan mengganti pakaiannya. Saat dia hampir siap, telepon genggamnya berdering. Itu adalah Qi Waner. Ketika dia menjawab, dia mendengar Qi Waner berkata, Han Zaixing telah meninggalkan rumah sakit pusat kota dan sedang menuju ke rumah keluarga Han. Dia akan tiba sekitar 20 menit lagi. Qin Haodong mengangkat sudut mulutnya dan mencibir. Dia akhirnya datang. Jalan itu dibangun oleh keluarga Han untuk mengakses rumah besar mereka. Hanya ada sedikit mobil di jalan itu. Sekitar 20 menit kemudian, dia melihat sebuah mobil sport Maybach muncul. Han Zaixing adalah pengemudinya. Sehari sebelumnya, Han Zaixing dipukuli hingga hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Meski tidak mengalami luka dalam yang serius, ia tidak langsung kembali ke keluarga Han untuk menyelamatkan mukanya. Sebaliknya, ia tetap tinggal di rumah sakit untuk menjalani perawatan. Ia memikirkannya semalaman. Kali ini, ia telah menghancurkan 4 tetua yang dihormati karena rencananya. Salah satunya adalah Su Qingji, seorang pembunuh bayangan di alam kekuatan tertinggi tingkat ke-7. Tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan jumlah kematian itu. Setelah ragu-ragu berulang kali, dia memutuskan untuk mengaku kepada lelaki tua dari keluarga Han. Dia menggertakkan giginya karena marah saat memikirkan Ye Qing. Dia akhirnya terlihat seperti babi setelah dia berani memukul wajah tampannya. Kali ini, bahkan jika dia harus dihukum oleh aturan keluarga, dia harus membuat grup Haodong membayar. Dia harus memberitahu mereka bahwa keluarga Han tidak dapat diprovokasi oleh siapapun. Saat ia sedang berpikir, tiba-tiba ia melihat sesosok tubuh muncul di tengah jalan. Sosok itu tinggi dan mengenakan jubah. Punggungnya menghadap ke arah mobil. Han Zaixing benar-benar marah. Ketika dia melihat sesuatu menghalangi jalannya, dia segera menurunkan jendela dan berteriak, "Siapa kamu? Kamu gila, cepat minggir, apa kamu pikir aku tidak akan membunuhmu?" Setelah mendengar teriakan itu, orang itu perlahan berbalik. Ketika Han Zaixing melihat penampilan orang itu, dia tiba-tiba tercengang. Dia tergagap, kamu adalah Qin Zongheng." Meskipun 21 tahun telah berlalu, semua orang tahu tentang kekuatan Qin Zongheng saat itu di ibu kota. Sebagai tuan muda keluarga Han, Han Zaixing tentu tahu tentangnya. Namun, tidak ada berita tentang Qin Zongheng selama bertahun-tahun ini. Han Zaixing mengira dia sudah mati, itulah sebabnya dia berani mengejar Chu Xuanyu. Jika Qin Zongheng masih hidup, Han Zaixing tidak akan berani bahkan jika dia punya nyali. Orang yang menghilang selama 21 tahun itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Hal itu membuatnya terkejut dan takut. Jika bukan karena sinar matahari, ia akan mengira bahwa ia melihat hantu. Qin Zongheng ini secara alami adalah Qin Haodong yang menyamar. Dia menatap Han Zaixing dengan dingin dan berkata, "Jarang sekali kau masih mengenaliku, meskipun sudah bertahun-tahun berlalu." Saat berbicara, ia menggunakan metode khusus untuk mengubah suaranya. Suaranya terdengar lebih dewasa dan tenang, tanpa ada kelemahan. "Aku mengenali dirimu, apa yang bisa aku lakukan untukmu?" Selama seseorang melakukan sesuatu dengan benar, tidak ada yang perlu ditakutkan.
Han Zixing baru saja menindas Chu Xuanyu. Meskipun dia tidak berhasil, dia akan dibunuh oleh Qin Zongheng jika dia mengetahuinya. Karena rasa bersalahnya, dia sangat gugup saat berbicara. Qin Haodong menatap dingin dan berteriak, Han Zixing, tidakkah kau tahu bahwa Chu Xuanyu adalah wanitaku? Kau berani mengejarnya, apakah kau meremehkanku, Qin Zongheng? Bab 563 Kekuatan Seorang Sein. Tidak, salah paham. Han Zixing sangat ketakutan hingga hampir mengompol. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun. Namun, hal itu tidak dapat disalahkan padanya. Prestise Qin Zongheng sangat luar biasa saat itu, karena ia adalah seorang jenius seni bela diri yang mendominasi ibu kota 20 tahun sebelumnya. Bertahun-tahun telah berlalu sejak saat itu, siapa yang tahu tingkat kultivasi apa yang telah dicapainya. Tidaklah aneh jika ia telah mencapai alam dewa yang legendaris. Han Zixing, apakah kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan tadi malam? Jika aku tidak membunuhmu hari ini, orang lain akan menganggap wanitaku mudah diganggu. Begitu dia mengatakan itu, aura Qin Haodong yang kuat dan mematikan membubung ke udara. Dia mampu menciptakan efek yang begitu kuat dengan bantuan rohnya yang kuat. Bahkan seorang ahli di tingkat dewa tidak akan ada apa-apanya di hadapan ini. Saat ini, Han Wuji, kepala keluarga, berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya di salah satu halaman keluarga Han. Dengan sedikit amarah di wajahnya, dia berkata kepada pengurus rumah tangga di depannya, "Di mana Zixing, bukankah dia pulang tadi malam?" Pengurus rumah tangga itu berkata dengan hormat, "Tidak ada seorang pun di kamar Tuan Muda." Anak nakal ini, yang dia tahu hanyalah cara menggoda dan minum di luar, tidak heran dia tidak bisa meningkatkan kultivasinya. Han Wuji tiba-tiba berhenti berbicara, sambil melihat ke arah gerbang dengan ekspresi ngeri. Aura pembunuh yang luar biasa. Siapa gerangan orang ini yang memiliki aura pembunuh yang begitu kuat? Selain itu, aura itu juga datang dari suatu tempat di dekat gerbang depan rumah bangsawan. Apakah mereka akan diserang? Pada saat yang sama, para ahli lain dari keluarga Han juga merasakan aura pembunuh yang luar biasa itu. Aliran bayangan terlihat membubung dari rumah dan ke langit, bergegas menuju ke arah gerbang. Dua sosok di depan mengenakan jubah abu-abu, dan keduanya secepat kilat. Mereka adalah tetua keluarga Han yang terkuat dan paling dihormati, karena mereka berdua berada di tingkat ke-9 alam kekuatan tertinggi. Qin Haodong memilih untuk bergerak di tempat dia berdiri saat ini setelah perhitungan yang cermat. Hal itu memungkinkan para ahli dari keluarga Han menyadari keberadaannya, dan memberinya cukup waktu untuk pergi. Di dunia ini, hanya dia yang bisa membuat perhitungan yang sangat bagus. Sebagai mantan Kaisar Greenwood, dia tahu betul seberapa cepat para ahli di setiap level. Ini termasuk dua ahli alam Supreme Power tingkat 9 yang sebanding dengan para kultivator di alam Gold Core akhir. Saat menghadapi aura pembunuh Qin Haodong, Han Zixing merasakan hawa panas mengalir di tubuh bagian bawahnya. Seluruh tubuhnya begitu ketakutan hingga dia tercengang di tempat. Dia sama sekali tidak mampu melawan. Mati saja. Cahaya keemasan menyala di tangan Qin Haodong, dan pedang Xuanyuan langsung menembus kaca depan Maibah. Seperti memotong tahu, pedang itu melubangi kepala Han Zixing. Kemudian, pedang itu menembus kaca belakang dan kembali ke tangan Qin Haodong. Pada saat ini, dua ahli tercepat dan terkuat bergegas keluar dari gerbang keluarga Han. Mereka mulai gemetar ketakutan ketika melihat pemandangan ini. Membunuh dengan pedang kekaisaran, ini adalah kultivasi yang hanya dimiliki oleh setengah orang suci. Mungkinkah orang ini sudah berada di level setengah dewa? Qin Haodong membunuh Han Zixing dengan satu serangan. Dia perlahan menoleh dan berteriak ke arah gerbang keluarga Han, "Orang tua Han Wuji, hari ini aku, Qin Zongheng, telah membunuh Han Zixing. Di masa depan, jika ada yang berani tidak menghormati istriku Chu Xuanyu, aku akan membunuh seluruh keluarga Hanmu, tidak ada yang tersisa hidup-hidup." Teriakan itu bagaikan guntur, menggetarkan ladang di sekitarnya dan menyebar ke setiap sudut rumah keluarga Han. Hal itu membuat burung-burung di pegunungan dan hutan di sekitarnya ketakutan, membuat mereka terbang satu demi satu. Dia mengangguk diam-diam dalam hatinya. Tampaknya efek jimat petir ini cukup bagus. Jika dia berbicara dengan energi batinnya, dia tidak akan mencapai level ini. Dia setidaknya harus berada di tahap akhir inti emas atau tahap awal alam baru lahir. Pada saat yang sama, dua orang ahli alam kekuatan tertinggi tingkat 9 yang bergegas ke depan berjarak kurang dari 300 meter. Qin Haodong tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Jika kedua ahli itu mendekat, mereka akan mengetahuinya. Oleh karena itu, Qin Haodong melayang ke udara. Telapak kakinya bergerak seperti menaiki tangga di udara, saat dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Setelah melangkah 7 hingga 8 langkah, dia sudah terbang setinggi 50 hingga 60 meter. Saat ini, dua ahli alam kekuatan tertinggi tingkat 9 hanya berjarak 100 meter. Melihat tindakannya,
Mereka berhenti karena takut dan berteriak dengan mulut terbuka lebar karena ngeri, mengangkat beban dengan mudah dan naik ke udara. Ini adalah orang suci. Adegan yang membuat mereka semakin takut pun terjadi. Sosok Qin Haodong tiba-tiba menghilang di udara. Bahkan kekuatannya pun lenyap. Teleportasi, ya ampun, dia benar-benar orang suci. Kedua ahli itu sangat ketakutan hingga mereka terduduk di tanah. Pada saat yang sama, para ahli lain dari keluarga Han juga bergegas keluar satu demi satu, karena keterkejutan tampak di wajah mereka saat melihat kejadian itu. Han Wuji memasang wajah pucat pasi, saat ia tiba di depan Meiba bersama banyak ahli keluarga Han. Saat ini, Han Zhaixing tergeletak di genangan darah, tak lagi berada di antara yang hidup. Dia menoleh ke belakang dan berkata kepada dua ahli alam kekuatan tertinggi tingkat 9, kakak kedua, kakak ketiga, kalian berdua tiba paling cepat, apa yang kalian lihat? Mereka berdua adalah sepupu Han Wuji, yang satu bernama Han Wuwei, dan yang satu lagi bernama Han Wuju. Dalam keluarga besar seperti mereka, kepala keluarga belum tentu memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Begitu seorang anggota keluarga memegang posisi kepala keluarga, banyak energi harus dicurahkan untuk mengelola urusan keluarga. Mustahil untuk berkonsentrasi pada seni bela diri seperti para tetua yang dihormati. Oleh karena itu, kultivasi mereka secara alami akan sangat terpengaruh, kecuali jika itu adalah seorang jenius seni bela diri seperti Qin Zongheng. Pada saat ini, Han Wuju masih memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya saat dia berkata, Qin Zongheng. Itu adalah Qin Zongheng dari keluarga Qin. Dia benar-benar telah mencapai kultivasi seorang suci. Semua orang yang hadir terkejut dengan kata-katanya. Qin Zongheng telah menghilang selama 21 tahun, sungguh tidak terduga melihatnya muncul kembali di ibu kota. Han Wuji bertanya dengan muram, kakak kedua, apakah kamu yakin itu Qin Zongheng? Han Wuju mengangguk dan berkata, tidak salah lagi. Dulu, rasa malu karena dikalahkan olehnya hanya dalam 3 gerakan masih ada dalam pikiranku. Setelah berlatih keras, kupikir jarak di antara kita akan menyempit setelah mencapai tingkat ke-9 dari alam kekuatan tertinggi. Aduh, aku benar-benar tidak menyangka dia sudah menembus alam orang suci. Dulu, dia dianggap sebagai jenius bela diri abadi di keluarga Qin. Awalnya aku tidak yakin, tapi sekarang aku benar-benar percaya. Sebagai kepala keluarga Han, Han Wuji jauh lebih tenang daripada yang lain. Dia sangat teliti dalam pikirannya saat dia bertanya tanpa percaya diri, kakak kedua, di dalam keluarga-keluarga di ibu kota, ada banyak ahli di alam kekuatan tertinggi tingkat ke-9, tidak ada dari mereka yang mencapai alam suci, bahkan, banyak yang percaya bahwa tingkat seperti itu hanyalah legenda. Apakah kamu yakin Qin Zongheng telah menembus ambang ini? Kakak pertama, aku tidak mungkin salah. Han Wuwei berkata dengan sungguh-sungguh, awalnya, aku senang karena aku bisa membunuh dari jarak jauh, dan kultivasiku telah mencapai alam setengah dewa, namun, setelah melihat Qin Zongheng berturut-turut menggunakan kemampuan naik ke udara dan teleportasi, itu jelas merupakan kemampuan yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang di tingkat dewa, ini jelas tidak salah. Han Wuju melanjutkan, memang seperti ini, meskipun Laosan dan aku belum mencapai ambang batas orang suci, mustahil bagi orang biasa untuk berpura-pura kuat di hadapan kami. Entah itu aura pembunuh yang dipancarkan Qin Zongheng, atau teleportasi dan pendakian vertikal kemudian, semuanya milik seseorang dengan kultivasi seorang suci. Ini tidak mungkin salah. Melihat kedua ahli itu begitu yakin, Han Wuji tidak lagi ragu. Dia melambaikan tangan kepada orang-orang dari keluarga Han dan berkata, sampaikan perintahku, segera berkumpul untuk rapat keluarga darurat. Pada saat yang sama, dia berkata kepada seorang pria parubaya di sebelahnya, pergi dan segera selidiki untukku, apa yang dilakukan bocah Zhaixing ini. Dia benar-benar memancing iblis seperti Qin Zongheng. Pria parubaya itu adalah Han Zai, putra tertua generasi kedua dari keluarga Han. Dia mengendalikan sistem intelijen yang sangat besar. Setelah menerima perintah dari kepala keluarga, dia segera bergegas ke rumah keluarga Han. Sistem intelijen yang telah dioperasikan keluarga Han selama bertahun-tahun mulai berjalan dengan kecepatan tinggi. 30 menit kemudian, Han Wuji duduk di ruang konferensi keluarga Han. Di sebelahnya ada Han Wuju dan Han Wuwei, sementara di bawahnya duduk puluhan anggota inti keluarga Han. Han Zai memegang setumpuk dokumen di tangannya saat dia bergegas ke aula dan berkata kepada Han Wuji, ketua keluarga, saya telah menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Han Wuji berkata, katakan padaku, apa yang menyebabkan semua ini? Han Zai berkata, sejak Qin Zongheng menghilang, Zhaixing selalu mengejar Chu Xuanyu. Dia ingin mengambil alih Chu Xuanyu dan grup Haodong. Tadi malam, dia secara pribadi memobilisasi salah satu tetua keluarga di alam kekuatan tertinggi tingkat ke-7 dan 2 tetua di alam kekuatan tertinggi tingkat ke-6 untuk membunuh Ye Qing. Akhirnya dia gagal, ketiga tetua itu tewas dalam keadaan yang tidak jelas, salah satunya adalah Su Qingju, pembunuh bayaran bayangan. Hingga saat ini, pengarahan itu mengejutkan semua orang yang hadir. 3 tetua alam kekuatan tertinggi telah meninggal,
dan salah satunya adalah Su Qingji, seorang ahli di alam kekuatan tertinggi tingkat ke-7. Han Wuji bertanya dengan ekspresi marah, apakah kamu sudah tahu siapa yang melakukannya, apakah Qin Zongheng? Han Zai berkata, waktunya terbatas, jadi saya belum mengetahui detailnya. Han Wuji tahu bahwa mencoba membunuh Ye Qing tidak cukup untuk membuat Qin Zongheng marah, jadi dia berkata, teruskan saja. Han Zai berkata, setelah mengirim orang untuk membunuh Ye Qing, Zixing pergi ke grup Haodong bersama seorang ahli tingkat 6 dari alam kekuatan tertinggi. Pertama, Zhang Jingsheng berpura-pura menjadi dokter untuk mengobati Chu Xuanyu, kemudian, Zixing mencoba melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Mendengar ini, semua orang mengerti bahwa inilah alasan mengapa Qin Zongheng sangat marah. Han Zixing ini terlalu berani. Dia berani melakukan kekerasan seksual terhadap Chu Xuanyu. Bukankah ini upaya untuk mengubah Qin Zongheng menjadi seorang suami yang diselingkuhi? Han Wuji bertanya, apa yang terjadi pada akhirnya? Han Zai berkata, pada akhirnya, Ye Qing kembali tepat waktu dan membunuh Zhang Jingsheng. Dia juga memukul Zixing dengan keras dan mengusirnya dari grup Haodong. Mendengar ini, semua orang menarik napas panjang. Punggung Han Wuji dipenuhi keringat dingin. Untungnya Han Zixing tidak berhasil. Kalau tidak, Qin Zongheng akan membunuh lebih banyak orang. Seluruh keluarga Han akan dikubur bersamanya. Meskipun keluarga Han adalah yang terkuat di antara 7 keluarga besar di ibu kota berkat jumlah tetuanya, kekuatan orang-orang suci berada di luar imajinasi orang-orang biasa. Dari kejadian hari itu saja, jelas bahwa tidak seorang pun dapat menghadapi Qin Zongheng yang sedang marah. Han Wuju berkata, dilihat dari situasi saat ini, Qin Zongheng tidak berada di ibu kota saat itu, dia kembali setelah mendengar berita itu. Han Wuwei berkata, bocah Han Zixing ini, dia hampir menghancurkan seluruh keluarga Han. Saat itu, semua orang di keluarga Han merasa takut dengan kekuatan yang ditunjukkan Qin Zongheng. Mereka takut akan konsekuensinya. Tidak ada yang marah dengan kematian Han Zixing, dan tidak ada yang sedikit pun bersedih atas kematiannya. Han Wuju berkata, kakak pertama, apa yang harus dilakukan keluarga Han kita selanjutnya? Han Wuji berkata, sampaikan perintahku sebagai kepala keluarga, sebelum ahli tingkat dewa muncul di keluarga Han kita, tidak seorang pun diizinkan untuk memprovokasi grup Haodong, apalagi mengejar Chu Xuanyu, jika tidak, mereka akan dibunuh tanpa pertanyaan. Kami menaati perintah kepala keluarga. Tidak ada seorang pun yang hadir menentang perintah ini. Bahkan, mereka menghela napas lega. Banyak orang takut Han Wuji akan membalas dendam terhadap grup Haodong. Jika itu terjadi, mereka semua akan menjadi umpan meriam di bawah pedang Qin Zongheng. Qin Haodong sama sekali tidak tahu tentang semua ini, apalagi betapa terkejut dan gentarnya keluarga Han yang telah ditimbulkannya. Setelah menggunakan jimat tembus pandang, ia dengan cepat menghancurkan jimat angin, mengubah seluruh tubuhnya menjadi meteor dan melarikan diri ke kejauhan. Bab 564 Fisik Xuanyin. Qin Haodong tidak tahu apakah dia telah membocorkan dirinya sendiri dengan penampilannya saat itu. Saat menghadapi begitu banyak ahli dari keluarga Han, jika dia menunjukkan sedikit saja kekurangan, dia pasti akan dikejar oleh mereka. Belum lagi yang lainnya, hanya 2 orang ahli alam kekuatan tertinggi tingkat 9 yang cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya. Karena itu, dia tidak berhenti dan menggunakan 3 jimat angin berturut-turut. Dengan inti emas yang aktif, dia melaju secepat yang dia bisa dan bergerak maju seperti meteor. Untungnya, wilayah itu penuh dengan gunung dan hutan, jadi dia tidak menarik perhatian orang lain. Dengan suara retakan, 3 jimat angin pecah dan potongan giok di tangannya berubah menjadi bubuk. Saat itu, dia sudah berlari sejauh 70 hingga 80 mil, baru kemudian dia berhenti. Ia melihat sekelilingnya. Pemandangannya indah, ada gunung menjulang tinggi di depannya dan sungai kecil mengalir di bawah kakinya. Selain itu, Qin Haodong merasa bahwa ki spiritual di daerah itu jauh lebih kaya daripada di tempat lain. Itu adalah tempat yang sangat bagus untuk berkultivasi. Saat itu, dia telah menghabiskan banyak ki sejati untuk berlari dengan kecepatan penuh. Dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa tidak ada seorang pun yang mengikutinya, jadi dia duduk bersila di atas batu bersih di samping sungai dan mulai memulihkan ki sejati yang telah dikonsumsinya. Di dalam dantiannya, inti emas yang bulat perlahan berputar. Sejumlah besar ki spiritual diserap ke dalam tubuhnya, dengan cepat memulihkan ki asli yang dikonsumsi. Ki spiritualnya memang lebih kental dibanding tempat lain. Jika dia berkultivasi di kota, butuh waktu setidaknya setengah hari untuk pulih, sedangkan di tempat terpencil itu dia hanya butuh waktu 30 menit untuk pulih. Tepat ketika Qin Haodong bersiap untuk menyelesaikan kultivasinya, dia tiba-tiba merasakan ki langit dan bumi di sekitarnya berubah. Ki spiritual yang awalnya tenang dan nyaman berubah menjadi gila dan gelisah. Itu seperti gelombang mendidih yang mengalir deras menuju puncak gunung. Apa yang sedang terjadi? Dia membuka matanya dan melihat bahwa gerakan ki spiritual telah menciptakan angin kencang di sekelilingnya.
Pemandangan juga telah berubah. Lembah yang awalnya tenang itu kini dipenuhi pasir dan batu yang berterbangan di mana-mana, mengejutkan burung-burung dan binatang buas yang berhamburan ke segala arah. Dia melihat ke arah puncak gunung dan melihat ki spiritual yang mengamuk menyelimuti segalanya. Seolah-olah ada daya hisap yang besar di puncak gunung. Ekspresi Qin Haodong langsung berubah. Dia sering melihat perubahan langit dan bumi ini di dunia kultivasi. Apakah seseorang telah menghancurkan inti dan naik ke alam baru lahir? Seharusnya tidak ada kultivator Naschen Realm di bumi, yang berarti seseorang telah mencapai titik terendah di level ini. Siapa orangnya? Apakah ada ahli seperti itu di ibu kota? Dia dengan hati-hati merasakannya lagi. Ki spiritual di sekitarnya begitu gelisah sehingga bahkan jika orang tersebut memasuki alam Naschen, itu seharusnya tidak segila ini. Berpikir sampai pada titik ini, ekspresinya berubah lagi. Sebuah offset telah terjadi pada orang yang menerobos ke tahap ilahi di puncak gunung, itu adalah penyimpangan Ki. Itulah alasan mengapa Ki langit dan bumi menjadi begitu gelisah. Siapa dia? Haruskah aku naik dan melihatnya? Saat itu hampir tengah hari. Ia hendak kembali ke ibu kota, tetapi rasa penasarannya mengalahkannya. Akhirnya, ia perlahan-lahan berjalan menuju puncak gunung, ingin melihat siapa yang menyerang titik kemacetan di panggung ilahi. Demi keselamatan, dia telah menggunakan 3 jimat gaib sebelumnya. Setelah menggunakan 1 sebelumnya, hanya 2 yang tersisa. Dia sangat bergantung pada jimat-jimat ini untuk memastikan bahwa dia tidak akan ditemukan oleh ahli alam kekuatan tertinggi tingkat 9 di gunung. Tak lama kemudian, ia tiba di puncak, di mana Ki langit dan bumi menjadi lebih ganas. Orang biasa pasti akan terhempas oleh angin kencang seperti itu. Ia menunduk dan menahan napas, saat perlahan-lahan ia tiba di puncak gunung. Ia melihat sebuah bangunan bambu 2 lantai telah dibangun di sana, yang telah runtuh karena tekanan angin kencang. Ada seorang wanita duduk berlutut di tengah reruntuhan bangunan bambu. Di bawah perubahan Yuan Qi yang dahsyat, pakaiannya telah berubah menjadi abu terbang, memperlihatkan kulit putihnya. Namun, wanita itu tidak bergerak saat terus berkultivasi. Ada sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Jelas, dia menderita luka dalam. Memang ada masalah yang berhubungan dengan penyimpangan Qi, dia harus berhenti, kalau tidak konsekuensinya akan tak terbayangkan. Qin Haodong segera merasa tenang, karena ia tahu bahwa saat ini adalah saat kritis dalam pelatihan wanita ini dan bahwa hal itu tidak akan menjadi ancaman baginya. Semangat yang kuat itu seperti radar saat memindai situasi wanita itu. Ia segera menemukan masalahnya. Wanita ini ternyata memiliki fisik Xuanyin yang sangat langka. Tidak heran dia mampu mencapai titik puncak tahap ilahi di usia yang begitu muda. Wanita yang memiliki fisik Xuanyin umumnya adalah jenius bela diri. Mereka seringkali jauh lebih maju dari orang biasa dalam hal kemajuan dalam latihan. Namun, fisik Xuanyin memiliki satu kelemahan, yaitu memerlukan teknik yang sangat tinggi. Orang tersebut harus mengolah teknik atribut Yin yang ekstrim. Namun, wanita ini telah mengolah teknik yang menekankan keseimbangan Yin dan Yang. Situasi ini tidak terlihat jelas pada awalnya. Seiring dengan kultivasi yang semakin dalam, kekurangannya pun semakin terlihat. Hal ini akan membuat fisik seseorang menjadi dingin dan karakternya menjadi aneh. Wanita ini telah berkultivasi hingga ke puncak alam kekuatan tertinggi tingkat ke-9 dengan menggunakan fisik Xuanyin, yang patut dipuji. Namun, mustahil baginya untuk menembus batas tahap ilahi. Sayang sekali hanya dia, yang memiliki pengalaman 500 tahun sebagai Kaisar Kayu Hijau, yang akan memahami hal ini. Mungkin hanya sedikit orang di bumi yang dapat menyadari masalah ini. Jelas wanita ini tidak. Hal yang paling fatal adalah bahwa wanita ini masih perawan. Fisik Xuanyin yang belum melepaskan Yuan Yin, dan mengandalkan teknik yang menyeimbangkan Yin dan Yang untuk menembus hambatan, hanya mencari kematian. Bila Qi yang tidak cukup untuk menyeimbangkan Qi Yin, akibatnya Qi Yin menjadi bumerang. Benturan ringan akan melumpuhkan orang tersebut, benturan keras akan mematikan. Tepat pada saat itu, wanita itu tiba-tiba memuntahkan seteguk besar darah segar. Darah segar itu menetes ke tanah dan dengan cepat berubah menjadi es batu berwarna merah tua, bukti dinginnya tubuhnya. Namun wanita ini sangat gigih. Dia tidak berniat berhenti meskipun mengalami cedera internal yang serius. Dia terus mengalirkan ki sejati di dalam tubuhnya untuk mendorong ke arah kemacetan kondisi ilahi. Dengan cara ini, ki langit dan bumi di puncak gunung menjadi semakin ganas. Dengan suara retakan, jimat gaib yang digunakan Qin Haodong tidak dapat lagi menahan kegelisahan Yuan Qi dan hancur menjadi bubuk. Qin Haodong diam-diam mengutuk. Berbahaya sekali jika berhadapan dengan seorang ahli dengan penyimpangan Qi, dan dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Dia berbalik dan mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Pada saat ini, puncak gunung tertutup es dan salju, sementara dia adalah satu-satunya sumber panas. Wanita yang sedang berkultivasi itu tertutup oleh embun beku. Dia segera menyadari keberadaannya dan tiba di depannya dalam sekejap mata.
Kesenjangan antara ahli alam kekuatan tertinggi tingkat 3 dan ahli alam kekuatan tertinggi tingkat 9 sangat lebar dan jelas. Meskipun wanita ini terluka dalam, dia tetap bukan seseorang yang bisa dilawan Qin Haodong. Dia membuka lengannya dan memeluk Qin Haodong seperti sedang menggendong anak kecil. Dia sepertinya merasa bahwa mulutnya adalah sumber panas, jadi dia tiba-tiba menciumnya. Dia seperti vampir, mati-matian menyerap yang qi yang dimuntahkannya. Saat itu, wanita ini sudah kehilangan akal sehatnya. Secara naluriah dia ingin mendapatkan kehangatan, dan menyadari bahwa pakaiannya menghalangi untuk mendapatkan lebih banyak kehangatan. Dengan lambaian tangannya yang lembut, pakaian Qin Haodong terkoyak-koyak dan tersapu oleh angin kencang di sekitarnya. Keduanya saling berhadapan dalam keadaan telanjang, sementara wanita itu memegang erat Qin Haodong di lengannya, dengan putus asa menempel padanya. Rasa dingin yang terpancar dari tubuhnya hampir membekukannya. Apa yang harus saya lakukan? Qin Haodong benar-benar tercengang. Dia tidak mampu mengalahkannya atau melarikan diri, jadi dia hanya bisa membiarkannya menciumnya seperti ini. Meskipun wanita ini sangat cantik, dia adalah wanita cantik yang dingin dan mematikan. Energi Suanyin yang dipancarkan dari tubuhnya begitu kuat sehingga jika dia tidak berhati-hati, dia akan berubah menjadi patung es. Dia segera mengaktifkan ki asli kayu hijau di tubuhnya untuk menahan hawa dingin yang terus-menerus menyerang meridiannya. Garis-garis hitam muncul di dahi Qin Haodong. Saat ini, dia sebenarnya sedang didorong ke bawah oleh seorang wanita. Tiba-tiba, hatinya bergetar. Salah satu alasan penting mengapa ada banyak ki Suanyin di tubuh wanita ini adalah karena dia masih perawan, jadi Yuan Yin-nya belum dilepaskan. Jika hal ini terus berlanjut, wanita itu akan berubah menjadi es karena hentakan Yin Qi, dan dia juga akan mati. Jika dia ingin selamat, hanya ada satu kemungkinan. Dia harus menghancurkan Yuan Yin wanita ini agar dia bisa mendapatkan secercah harapan untuk selamat. Situasi saat ini adalah bahwa wanita itu jelas tidak memiliki pengalaman. Dia hanya terpaku di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Demi bertahan hidup, Qin Haodong hanya bisa berusaha keras untuk menolongnya. Saat ia berhasil, bagaikan tsunami yang mengamuk, Qi Suanyin memasuki tubuhnya, hampir membekukannya. Untungnya, setelah aliran dingin ini, Yin Qi di tubuhnya langsung melemah. Tampaknya metodenya masih efektif. Setelah menembus tubuh, Yin Qi wanita itu langsung melemah lebih dari setengahnya. Meskipun dinginnya masih ada, namun hampir tidak dapat dikendalikan oleh Greenwood Genuine Qi. Wanita itu tampak merasa jauh lebih baik saat dia memeluknya erat-erat. Tidak ada perubahan lain, tetapi matanya masih bingung. Dia belum sadar kembali. Ketika bahayanya hilang, Qin Haodong menghela napas lega. Namun, tidak baik untuk terus seperti ini. Dia harus menghilangkan penyimpangan ki wanita itu. Dia terkejut dengan apa yang dia rasakan saat mencari di dalam tubuh wanita itu. Meridian di tubuhnya telah dihancurkan oleh sejumlah besar ki langit dan bumi. Jika dia tidak menemukan cara untuk membantu memperbaiki meridiannya, bahkan jika dia diselamatkan, dia akan lumpuh. Bagaimanapun juga, wanita ini telah menjadi satu dengannya. Itu bisa dihitung sebagai takdir yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Setelah memikirkannya sejenak, Qin Haodong memikirkan cara untuk menyelamatkannya dan memutuskan untuk mengambil kesempatan. Dia mengaktifkan metode kultivasi berpasangannya. Namun, kali ini bukan untuk menyalurkan energinya, melainkan untuk membantu wanita itu memperbaiki meridiannya yang rusak melalui ki asli kayu hijau miliknya. Pertama-tama, ia menyuntikkan ki asli ke dalam dantian wanita itu. Ki asli kayu hijau memiliki efek penyembuhan yang luar biasa, karena dengan cepat memperbaiki dantian wanita itu yang rusak. Kemudian, ia mengarahkan ki asli wanita itu untuk perlahan-lahan meluas ke meridian luar. Karena dia ingin membantu wanita ini, dia memutuskan untuk membantu sampai akhir. Ketika dia berada di dunia kultivasi, dia pernah menerima formula Suanyin. Formula itu sangat cocok untuk kultivasi tubuh atribut Yin. Oleh karena itu, Qin Haodong langsung mengubah jalur energi wanita ini, dan menciptakan kembali sirkulasi meridian di dalam tubuhnya sesuai dengan jalur formula Suanyin. Realitas membuktikan bahwa cara ini efektif. Ketika Qin Haodong mengarahkan ki asli wanita itu agar bersirkulasi di dalam tubuhnya, ki Suanyin yang awalnya mengamuk dengan cepat berkumpul ke dalam dantiannya, bagaikan burung yang kembali ke sarangnya. Meskipun jalur energinya telah berubah, tidak ada perubahan dalam kemurnian dan kuantitas ki sejati. Dia masih memiliki kultivasi alam kekuatan tertinggi tingkat 9. Dengan ki asli sebagai perlindungan, tingkat pemulihan cederanya beberapa kali lebih cepat. Qin Haodong akhirnya merasa lega. Jika dia tidak bertemu dengannya hari itu, dia akan menjadi lumpuh jika dia tidak mati. Namun, dia telah diuntungkan dari kemalangan itu. Tidak hanya nyawanya terselamatkan, kultivasinya di alam kekuatan tertinggi tingkat 9 juga tidak rusak. Yang terpenting adalah dia telah menerima teknik bela diri yang sesuai dengan fisiknya.
Selama dia pulih dari luka-luka di dalam tubuhnya dan berkultivasi dengan tenang selama beberapa waktu, tidak akan sulit baginya untuk menerobos ke tahap ilahi. Bab 565 Pria Manis dan Peduli. Setelah ki sejati wanita itu stabil, ki spiritual di puncak gunung perlahan kembali normal dan badai perlahan menghilang. Semuanya kembali seperti semula. Dia tampaknya menyadari bahwa bahaya telah berlalu. Dia pingsan dan terbaring di tanah setelah menggunakan terlalu banyak energi karena penyimpangan ki saat itu. Qin Haodong bangkit, mengeluarkan satu set pakaian dan memakainya. Ketika dia melihat genangan merah di tanah, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Dia pasti telah ditipu oleh takdir. Dia hanya ingin menyelinap dan melihat-lihat, tetapi dia tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Dia bahkan menjadi bingung dan entah bagaimana terdorong mundur. Melihat wanita yang sedang tidur itu, dia memang benar-benar cantik. Dia terlahir dengan wajah yang sangat cantik, dan karena latihan bela dirinya selama bertahun-tahun, tidak ada sedikit pun lemak berlebih di tubuhnya. Tubuhnya yang ramping begitu sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Ia melihat ke sekeliling. Bangunan bambu tempat tinggal wanita itu telah runtuh ke tanah karena badai. Segala macam perabotan yang ada di dalamnya telah tertiup angin hingga ke kaki gunung, hanya selimut yang tergantung di puncak pohon yang tersisa di sampingnya. Begitu dia mengangkat tangannya, pedang Xuan Yuan melesat keluar dan memotong dahan pohon. Dia kemudian menangkap selimut yang jatuh dan dengan lembut menutupi tubuh wanita itu dengannya. Perasaannya terhadap wanita ini sangat campur aduk. Kombinasi keadaan yang aneh di antara mereka menciptakan takdir yang mempertemukan mereka, dan dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Namun, keadaan bisa berubah, dan tak seorang pun tahu apa yang dipikirkan wanita ini. Bagaimana jika dia terbangun dalam keadaan marah dan mencoba bunuh diri karena menyadari kepolosannya telah direnggut? Dia tidak akan punya kesempatan jika harus melawan ahli alam kekuatan tertinggi tingkat 9. Dia harus pergi untuk menghindari bahaya. Namun, wanita itu pingsan, jadi dia tidak bisa pergi terlalu cepat, kalau tidak, wanita itu akan mendapat masalah jika dia bertemu orang jahat. Ia memilih sebuah batu besar yang bersih dan duduk di atasnya, sambil memperhatikan wanita di depannya. Ia akan pergi begitu wanita itu menunjukkan tanda-tanda bangun. Waktu berlalu dengan lambat. Wanita itu mungkin terlalu menderita, karena dia masih pingsan dan tidak berniat untuk bangun. Qin Haodong melihat jam dan mendapati bahwa saat itu sudah lewat tengah hari. Chu Xuanyu dan Ye Qing pasti sedang mencarinya dengan cemas. Dia mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon, tetapi ternyata tidak ada sinyal di area tersebut. Dia tidak punya pilihan selain menyingkirkan telepon genggamnya, lalu mengeluarkan kertas dan pena dari cincin penyimpanan. Dia menuliskan seluruh formula Xuanyin. Akhirnya, dia mengemukakan alasan mengapa dia gagal menembus tingkatan ilahi, dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus melepaskan metode kultivasinya sebelumnya, lalu menyarankan agar dia menggunakan prosedur Xuanyin ini untuk berkultivasi sebagai gantinya. Setelah itu, dia meninggalkan 10 eliksir pemulihan roh dan menuliskan cara menggunakannya saat dia berkultivasi. Dia percaya bahwa tidak akan lama lagi sebelum ada satu orang suci lagi di Huaxia. Setelah memikirkannya, dia merasa ada sesuatu yang kurang. Tiba-tiba dia teringat bahwa wanita itu tidak punya pakaian untuk dikenakan, jadi dia mengeluarkan pakaian ganti dari cincin penyimpanan dan meletakkannya di sampingnya. Kalau tidak, wanita ini akan menjadi ahli alam kekuatan tertinggi tingkat 9 pertama yang turun gunung tanpa busana. Melihat semua sudah dipersiapkan untuk wanita di depannya, Qin Haodong sedikit mengagumi dirinya sendiri. Meskipun mereka hanya pernah bermesraan sekali, tidak, mereka pernah bermesraan sekali di puncak gunung, dia mampu bersikap begitu peduli pada wanita itu. Dia benar-benar contoh pria yang baik. Berpikir sampai pada titik itu, dia sedikit tergila-gila pada dirinya sendiri dan langsung menuliskan kata-kata, pria yang manis dan perhatian, di selembar kertas. Wanita itu masih tak sadarkan diri bahkan setelah semua pekerjaan yang melelahkan itu selesai. Melihat matahari hampir terbenam, dia berjalan dengan gelisah di puncak gunung. Aku bertanya-tanya mengapa ki spiritual di sini berkali-kali lebih kuat daripada di kaki gunung. Qin Haodong memiliki roh yang sama kuatnya dengan seorang kultivator alam kesengsaraan, jadi dia sangat peka terhadap ki spiritual. Dia menemukan bahwa semakin dia bergerak ke sisi barat puncak gunung, semakin kuat ki spiritualnya, seolah-olah semua ki spiritual berasal dari tempat itu. Dia berjalan perlahan. Menggunakan rohnya untuk merasakan sekeliling tempat itu, dia akhirnya menemukan bahwa sumber ki spiritual itu adalah sebuah batu besar. Dia memeriksanya dengan saksama dan menemukan bahwa itu adalah batu biasa. Tidak ada yang istimewa darinya. Tiba-tiba dia mendengar samar-samar suara air, yang tampaknya berasal dari bawah batu. Jadi, tersembunyi di bawahnya. Setelah mengamatinya, Qin Haodong memastikan bahwa keanehan itu ada di bawah batu ini. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorong batu yang beratnya bertonton itu ke samping, memperlihatkan mata air bening yang dipenuhi dengan ki spiritual.
Musim semi-spiritual, inilah musim semi-spiritual. Ya ampun, orang baik memang diberi pahala. Qin Haodong melompat kegirangan. Dia tidak pernah menyangka akan melihat mata air spiritual. Di era yang kekurangan ki spiritual ini, mata air spiritual jauh lebih berharga daripada batu roh. Meskipun batu roh memiliki ki spiritual, itu hanya dapat membantu orang berkultivasi. Mata air spiritual berbeda. Mata air itu dapat digunakan sebagai obat, dan khasiat obat yang dibentuk dari mata air spiritual dapat ditingkatkan hingga 10 kali lipat. Setelah melihat kekuatan 7 keluarga besar di ibu kota, dia merasa bahwa kekuatan orang-orang di sekitarnya terlalu rendah. Dia harus membantu mereka maju setidaknya ke alam kekuatan tertinggi. Hal ini dapat dicapai dalam 2 hingga 3 tahun dengan menggunakan ramuan yang dimurnikannya, tetapi ia masih berpikir bahwa itu terlalu lambat. Menemukan mata air spiritual telah memberinya kesempatan untuk mempercepat segalanya. Begitu dia kembali, dia bisa menggunakan mata air spiritual sebagai obat, lalu memurnikan versi baru dari ramuan pembudidayaan roh dan ramuan pemulihan roh. Itu pasti akan meningkatkan kultivasi staf perusahaan keamanan ayah secara signifikan. Memikirkan hal ini, dia dengan bersemangat mengambil ember dan mengisinya dengan cairan spiritual dari mata air spiritual. Sebenarnya, mata air spiritual ini sudah hampir habis. Semua cairan spiritual di dalamnya hanya sekitar 10 liter. Bahkan jika dia tidak mengambilnya, cairan spiritual itu akan hilang secara alami dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Ketika dia kembali untuk menemui wanita itu, Qin Haodong masih bersemangat dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mencium pipinya dengan penuh gairah. Dia telah menemukan mata air spiritual tepat setelah momen intim mereka. Dia benar-benar wanita yang membuat pria sejahtera. Tampaknya wanita ini hanya tahu bahwa ada banyak ki spiritual di sana, dan bahwa itu adalah tempat yang baik untuk berkultivasi, jadi dia telah membangun sebuah bangunan bambu untuk berkultivasi. Namun, dia tidak menyadari keberadaan mata air spiritual. Setelah mencium pipinya, dia menciumnya sekali lagi di bibir merahnya yang lembut. Bibirnya terasa lembut, dengan sedikit rasa manis, dan terasa sangat nikmat. Tepat saat dia tengah memikirkan tentang ciuman itu, dia tiba-tiba menyadari salah satu jari kelingking wanita itu bergerak. Tidak bagus, dia akan segera bangun. Qin Haodong dengan cepat melompat dan berlari menuruni bukit seperti angin. Dia adalah ahli alam kekuatan tertinggi tingkat 9. Jika dia tahu dia memeluk dan menciumnya, dia mungkin akan menyingkirkan adik laki-lakinya. Dia langsung berlari sejauh lebih dari 1000 meter. Ketika dia yakin bahwa dia akan aman, Qin Haodong bersembunyi di pohon dan melihat kembali ke puncak gunung. Dia melihat sosok berkulit putih berdiri di sana. Wanita itu sudah sadar kembali, yang berarti dia aman. Qin Haodong tidak tinggal diam, dia melanjutkan larinya dengan kecepatan penuh menuruni bukit. Di grup Haodong, Chu Xuanyu dan Ye Qing sama gelisahnya seperti semut dalam panci panas. Mereka baru saja menemukan Qin Haodong, yang telah hilang selama bertahun-tahun. Namun, dalam sekejap mata, dia telah pergi lagi. Bagaimana mungkin mereka tidak gelisah? Siang harinya, Chu Xuanyu memasak makanan dan pergi ke kamar Qin Haodong untuk meminta putranya makan. Setelah membuka pintu, dia tidak melihat jejaknya. Tetapi setelah membaca catatan yang tertinggal di kepala tempat tidur, dia tidak merasa cemas lagi dan duduk di meja makan bersama Ye Qing. Namun, waktu telah berlalu lama dan dia masih belum kembali. Ye Qing mulai menelepon Qin Haodong, tetapi tidak dapat tersambung. Chu Xuanyu berkata dengan khawatir, "Xiao Qing, menurutmu kemana Haodong pergi?" "Kakak, jangan khawatir, mungkin Haodong baru saja keluar jalan-jalan, dia tidak begitu mengenal ibu kota, jadi dia akan pulang agak terlambat." Meskipun Ye Qing cemas, dia hanya bisa berpura-pura tenang untuk menghibur Chu Xuanyu. Begitu saja, mereka berdua menunggu dari siang hingga malam, tetapi mereka masih tidak melihat Qin Haodong, dan mereka masih tidak bisa menghubunginya melalui telepon. Selama kurun waktu ini, Ye Qing telah mengirim banyak orang untuk mencari Qin Haodong, tetapi masih belum ada kabar. Chu Xuanyu sedang mengalami gangguan jiwa saat itu. "Xiao Qing, menurutmu apakah Haodong pergi menemui keluarga Han?" "Bagaimana mungkin, tidak mungkin, Haodong bukanlah orang yang gegabah." Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu bersama Qin Haodong, dia merasa bahwa kakaknya adalah orang yang tenang dan mengesankan, bukan tipe orang yang berdarah panas. Chu Xuanyu tersedak dan berkata, "Menurutmu kemana dia pergi di siang bolong ini, dia pasti dalam bahaya." "Ini, kakak, jangan khawatir, dia mungkin akan segera kembali." "Tidak, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Haodong pasti pergi untuk membalas dendam pada Han Zhaixing, aku harus menemukan cara untuk menyelamatkannya," kata Chu Xuanyu sambil berpakaian. Kemudian, dia berkata kepada Ye Qing, "Aku akan pergi ke keluarga Chu dan memohon bantuan ayahku, jika aku tidak bisa kembali, grup Haodong akan diberikan kepadamu dan saudaramu, kamu adalah kakak perempuan, jadi kamu harus menjaga Haodong dengan baik." Ye Qing mencengkeram lengannya dan berteriak, "Kakak, kamu tidak boleh pergi.
Chu Xuanyu berkata dengan wajah penuh tekad, Xiao Qing, jangan hentikan aku akan menyelamatkan Hao Dong bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku. Tepat pada saat itu, ponsel Xiao Qing berdering. Dia melirik ide penelepon dan dengan cepat berkata, kakak, jangan terburu-buru. Aku mengirim seseorang ke rumah keluarga Han untuk mencari tahu beberapa informasi. Sambil berbicara, dia menekan tombol jawab. Setelah mendengarkan beberapa kalimat, ekspresinya tiba-tiba berubah. Jantung Chu Xuanyu tiba-tiba berdetak lebih cepat saat dia bertanya dengan cemas, Xiao Qing, ada apa? Apakah ada kabar tentang Hao Dong? Apakah sesuatu terjadi padanya? Ye Qing berkata, kakak, jangan panik, berita itu tidak ada hubungannya dengan Hao Dong, dia tidak pergi ke keluarga Han, namun, sesuatu terjadi di tanah milik keluarga Han. Apa itu? Chu Xuanyu langsung merasa lega setelah mendengar bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan Qin Hao Dong. Yang paling ia pedulikan saat itu adalah keselamatan putranya. Ye Qing berkata, Han Zhaixing sudah mati. Apa? Han Zhaixing meninggal, siapa yang membunuhnya? Saraf Chu Xuanyu menegang karena berita itu mengejutkannya. Siapa yang berani menyerang keluarga Han di ibu kota? Bahkan dengan karakter Ye Qing, si penyihir kecil, dia baru saja mengalahkan Han Zhaixing kemarin, yang menunjukkan betapa besar kekuatan keluarga Han di ibu kota. Ternyata itu adalah saudara ipar. Chu Xuanyu sudah cukup terkejut, tetapi dia melompat setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Qing. Ketidakpercayaan tampak di wajahnya. Xiao Qing, apa yang kau katakan, mungkinkah itu sebuah kesalahan? Dia tidak dapat mempercayai telinganya. Xiao Qing adalah seorang yatim piatu yang dia jemput. Kakak ipar yang dia sebutkan pastilah Qin Zongheng. Namun, Qin Zongheng telah menghilang selama 21 tahun, jadi bagaimana mungkin dia membunuh Han Zhaixing? Saya tidak salah, informasi yang baru saja saya terima mengatakan bahwa saudara ipar sudah kembali. Ye Qing perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia memilah-milah pikirannya dan berkata, baru pagi ini, kakak ipar pergi ke keluarga Han dan membunuh Han Zhaixing di depan rumah mereka. Apa, kakak Zongheng pergi ke keluarga Han, bagaimana keadaannya sekarang, apakah dia dalam bahaya? Chu Xuanyu awalnya terkejut, lalu ia cepat panik. Meskipun Qin Zongheng dikenal sebagai seorang jenius bela diri, keluarga Han adalah salah satu dari 7 keluarga besar di ibu kota, dan memiliki 2 ahli alam kekuatan tertinggi di tingkat ke-9, serta banyak ahli alam kekuatan tertinggi lainnya. Bagaimana mungkin satu orang mampu bertahan melawan mereka? Kakak, jangan panik, kata Ye Qing, kudengar kakak ipar sudah mencapai level dewa. Dia tidak hanya membunuh Han Zhaixing dengan satu gerakan, dia bahkan memperingatkan seluruh keluarga Han bahwa di masa depan, jika ada yang berani tidak menghormati kakak, dia akan memusnahkan mereka. Han Wuji, orang tua itu, sudah memberikan perintah dari kepala keluarga bahwa tidak seorang pun boleh macam-macam dengan grup Hao Dong kita di masa depan. Chu Xuanyu menghela napas lega. Segera setelah itu, dia bertanya dengan suara gemetar, lalu di mana saudara Zongheng, mengapa dia tidak datang menemuiku? Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.